Hadis ini ternyata musnidnya ya, Dit ya. Musnidnya sama tapi perawinya beda. Yang pertama dari hadis apa tadi itu? Yang pertama dari Arba'in, yang kedua dari hadis qudsi. Yang pertama dari hadis qudsi yang saya baca dari Abu Sa'id, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika itu beliau bersama para sahabat mengatakan, janganlah kalian merendahkan diri ya. Kira para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita merendahkan diri ini? Nah, Rasulullah menjawab, dia mengetahui yang wajib, ilmu yang wajib disampaikan, tapi dia tidak memberitahukan yang lainnya. Dan nanti Allah pada di hari kiamat akan bertanya kepada si fulan ini dengan mengatakan, kenapa engkau tidak menyampaikannya ini dan itu ya? Akhirnya orang yang ditanya Allah pun ini menjawab, karena saya takut pada manusia ya Allah. Dan Allah pun menjawab ini, hanya kepada akulah engkau takut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara di hadis Arba'in juga hampir sama ya konteksnya ya. Kalau dari hadis Arba'in, ini hadis ke-34, musnidnya sama dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, fa inna ad'aful iman. Ya, ternyata kalau setelah saya baca sarahnya juga yang hadis qudsi itu kurang lebih hampir sama. Isi dari hadis ini saling mengingatkan kepada kita ya, maupun kita ini yang kasarnya bukan pesantren maupun orang umum, itu kita wajib saling mengingati. Dan tentu ketika kita mengingati teman kita atau melihat ya kasarnya kemungkaran gitu ya, tentu dengan bahasa yang enak didengar gitu ya. Kalau di dalam ilmu balaghah itu ada 3 poin. Yang pertama itu ilmu ma'ani namanya. Ma'ani, dimana ilmu ini mencari kata-kata sehingga ucapan sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan, konteks ya dibicarakan. Nah, yang kedua ilmu bayan. Bagaimana mengemas kalimat yang bagus ini dengan jelas, tapi orang lain tidak bingung mendengarnya ya. Orang lain tidak bingung dan paham maksudnya. Kadang-kadang ada yang nih jelas nih penyampaiannya jelas, tapi nggak enak didengar. Misalnya gini, ketemu sampah, wah itu sampah jatuh, nggak punya mata, ambil ya gitu. Contoh jelas ya, kalimatnya jelas, tapi nggak enak didengar. Ya jadi gimana ketika kita menyampaikan jelas, terasa nyaman di hati ya. Dan itu juga pernah saya alami sendiri ketika sholat ya salam ya, kodok ketemu alumni gitu ya, ketemu ya niatnya hari gini, saling ngingetin biar ngingetin dia juga. Gini kalimatnya, wes tumben ke masjid. Oh gitu, nggak sengaja, niatnya bercanda ya. Kira dia mungkin sempet ada jeda tuh, saya sambil pakai sandal. Nah nggak lama dia sambil nyamperin, sehat. Ngobrol, akhirnya sebelum dia pulang dibilang, itu kalimat antum ketika orang awam yang dengar itu bahaya. Oh gitu tuh, langsung jadi kayak langsung tersentuh. Ya maksudnya untuk kita aja nih ya, maksudnya yang kenapa saya bilang itu karena saya sering bercanda sama alumni ini gini. Kadang kita walaupun deket pun gitu, kita mendapat nasihat ya dari sini. Jadi pas ketika baca hadis ini juga, yang pertama dari tadi hadis qudsi sama Arba'in ini, langsung ini ada pengalaman yang kurang mengenakan gitu ketika kita mengingatkan. Contohnya kayak misalnya kita mengingatkan teman, apalagi kita mengajak orang ini nggak deket ya, misalnya kita orang awam nih, bukan orang awam, misalnya kita ketemu orang awam, nah, kita nggak mungkin sama ya. Jadi ketika mengingatkannya nggak mungkin secara frontal gitu ya, secara langsung terang-terangan gitu mengingatkan dia. Bagus mengingatkan, tapi kita seakan-akan mengingatkannya langsung ke surga gini. Tapi kan yang pernah beliau, guru kita semua ini pernah menyampaikannya, Ustaz Saiful di kajian Fiqh Dakwah juga, ketika menyampaikan kepada orang-orang atau yang ingin kita dakwahi, pastinya kita memilih kalimat-kalimat yang indah, yang enak didengar. Yang tadi seperti yang di ilmu balaghah tadi ya, ilmu bayan. Nah yang ketiga ada ilmu badi' ya, ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan secara nikmat. Itulah poin-poin ketika kita nanti atau nanti kita berkiprah ya buat teman-teman nanti yang sebentar lagi ketika kita mengingatkan orang lain ya, sebentar lagi akan menemui amanah masing-masing ya. Ada yang misalnya langsung ke rumahnya masing-masing jadi ustadz, ada yang menjadi ustazah di kampungnya gitu. Nah di situ yang tadi Ustaz Saiful pernah bilang, ketika kita dakwah pilih-pilih kalimat yang enak didengar dan terasa nyaman di hati, ketika disampaikan tidak terasa digurui gitu.